Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Damehati, NIM 172111310 dari kelas 7H Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku ini merupakan karangan dari Dr. Bayu Seto Harjowahono, SH LLM. Buku ini diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bhakti di Bandung pada tahun 2013. Buku ini merupakan buku ke-1 edisi kelima yang memiliki 308 halaman, di mana di dalam buku ini terdiri dari 11 bab. Bab pertama yaitu membahas tentang pengertian, pola berpikir yuridik, dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Dalam bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu definisi dan pengertian pokok hukum perdata internasional. Yang kedua, manfaat hukum perdata internasional dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Yang ketiga, pola berpikir yuridik hukum perdata internasional dengan pendekatan tradisional. Dan yang keempat, tentang masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Dari buku tersebut dijelaskan bahwa pengertian hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah atau asas-asas atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial. Selain itu juga dijelaskan bahwa banyak peranata yang dikembangkan di dalam teori-teori dalam pendekatan HPI yang membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai masalah-masalah pokok HPI yang diantaranya yang pertama, hakim atau badan pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara tentang hukum yang mengatur unsur-unsur asing. Yang kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Yang ketiga, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing. Selanjutnya, bab kedua yaitu menjelaskan mengenai sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Sejarah perkembangan hukum perdata internasional diawali pada masa Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Pada masa ini tumbuh beberapa asas HPI yaitu asas leg recite atau lex situs, asas leg domisili, dan asas leg rosi contractus. Kemudian pada akhir abad ke-6 Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh bangsa-bangsa dari wilayah bekas provinsi jajahan Romawi. Pada masa ini berlangsung pada abad ke-6 sampai 10 Masehi, di mana pada masa ini kedudukan ius sivil menjadi kurang penting dan masing-masing suku kembali memberlakukan kaidah-kaidah hukum adat, hukum personal, hukum keluarga, serta hukum agama mereka di wilayah yang mereka duduki. Setelah itu, masa ketiga yaitu pertumbuhan asas teritorial yang berlangsung pada abad ke-11 sampai 12 Masehi di Italia. Pada masa ini mengalami transformasi geologis ke teritorialistik di kawasan Eropa Utara dan Eropa Selatan. Selanjutnya yaitu masa perkembangan teori statuta di Italia pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Yang terakhir yaitu teori HPI universal pada abad ke-19 Masehi. Dan yang selanjutnya yaitu bab ketiga. Di dalam bab ketiga membahas tentang hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia, di mana dalam bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu ruang lingkup hukum perselisihan. Di buku ini dijelaskan bahwa hukum perselisihan merupakan bidang hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut. Yang kedua yaitu metode pendekatan hukum perselisihan. Dalam metode penyelesaian perkara-perkara hukum perselisihan memiliki beberapa peranata hukum, khususnya titik tahu dan kualifikasi. Yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia.
Kemudian yang keempat, asas-asas umum HPI di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bab keempat, membahas tentang peranata tradisional hukum perdata internasional, di mana dalam bab ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama tentang titik-titik taut dalam HPI. Titik-titik taut adalah fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya sistem atau aturan hukum intern dari tempat itu. Yang kedua tentang kualifikasi masalah hukum dan teori-teori kualifikasi HPI. Kualifikasi hukum adalah penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan, atau kategori hukum tertentu. Yang ketiga yaitu tentang kualifikasi masalah substansi atau prosedural. Masalah substansi berkenaan dengan persoalan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum yang dijamin oleh kaidah hukum objektif. Sedangkan masalah prosedural berkenaan dengan upaya-upaya hukum yang hendak dilakukan oleh subjek hukum untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban yang terbit dan dijamin berdasarkan kaidah hukum objektif dengan bantuan pengadilan. Selanjutnya bab kelima yaitu tentang doktrin penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI Lex Fori. Bab ke-6 yaitu tentang ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa, dan hak-hak yang diperoleh. Selanjutnya bab ke-7 yaitu tentang persoalan pendahuluan dan depassage. Masalah atau persoalan pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana, yaitu sebagai persoalan atau masalah HPI dalam suatu perkara yang harus dipecahkan dan atau ditetapkan oleh hakim. Dalam teori HPI berkembang 3 pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan, yaitu absorption, repartition, pendekatan kasus demi kasus. Selanjutnya juga dibahas mengenai depassage, yaitu tindakan untuk menundukkan persoalan-persoalan tertentu yang mungkin terbit di dalam sebuah peristiwa atau hubungan hukum pada sistem hukum yang berbeda. Selanjutnya yaitu bab ke-6. Dalam bab ini membahas tentang prinsip-prinsip hukum acara perdata internasional. Dalam buku ini dibahas mengenai yurisdiksi dan kompetensi ekstrateritorial forum untuk mengadili perkara yang mengandung elemen asing. Selanjutnya bab ke-9 membahas tentang teori-teori HPI modern. Selain itu juga dibahas mengenai teori statuta modern, teori HPI internasional, teori teritorial, teori hukum lokal, teori analisis kepentingan negara, teori analisis kebijakan, pendekatan the second resettlement on conflict of law, teori choice influencing consideration, dan teori keadilan. Selanjutnya bab ke-10 yaitu membahas tentang asas-asas umum HPI dalam bidang hukum keperdataan. Adapun beberapa asas tentang HPI yaitu asas nasionalitas atau kewarganegaraan, asas domisili, asas-asas untuk menentukan status badan hukum, asas dalam keluarga, asas hukum benda, asas-asas dalam hukum perjanjian, asas-asas HPI tentang perbuatan melawan hukum, dan asas-asas tentang hukum pewarisan. Yang terakhir yaitu bab 11 yang membahas tentang eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.